mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mau merampas kuasa elementer mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawai. Mas Mawai membuka jurus pertama. Tetapi Kau dan aku kembali beraksi, kita bersama takkan berhenti. Kau tidak selamanya membara. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait review episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju. So, mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Episode kedua berlangsung dengan tempo yang cukup lambat dan menampilkan 3 sudut pandang berbeda. Boboiboy Blast membawa kita ke wilayah suku Bara, Boboiboy Ice menuju ke suku Salju, sementara itu Feng pergi ke kampung Ice Batu Api. Meskipun alur cerita sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, episode ini tetap tersusun dengan rapi dan mudah diikuti tanpa membuat penonton bingung dengan jalan ceritanya. Pada episode pertama, kita melihat Boboiboy Ice yang disambut dengan hangat oleh Mas Gardu. Namun, situasinya berbeda di episode kedua ketika Boboiboy Blast justru disangka sebagai penyusup dari suku Salju. Ia dan Gopal bahkan sempat ditangkap dan dipenjara. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dengan mudah, para tentara suku Bara segera mengejar mereka. Akhirnya, Boboiboy Blast berhadapan langsung dengan Panglima Yanari, ketua suku Bara yang saat itu sedang menyamar, dan mereka pun diserang olehnya. Sementara itu, dari sudut pandang Feng yang telah tiba di kampung Ice Batu Api, ia langsung bertemu dengan Tok Taroka yang sedang bermain dam haji. Tanpa banyak basa-basi, Feng segera menjelaskan tujuan kedatangannya ke Baraju. Dalam pertemuan itu, Feng menunjukkan foto Panglima Pairapi kepada Tok Taroka, dan ternyata Tok Taroka masih menyimpan potongan foto yang sama. Melalui 3 sudut pandang karakter tersebut, kilas balik masa lalu mulai terungkap, menandai awal dari pertikaian besar yang terjadi di Baraju. Tok Taroka kemudian menceritakan kisah masa lalu tentang 2 pahlawan besar Baraju. Pahlawan dari suku Salju, Mas Mawai, yang sangat dihormati oleh kaumnya, berambisi menjadi pemimpin di Baraju. Namun keinginannya itu ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan dari suku Bara, yang juga merasa dirinya pantas memimpin. Menurut kisah yang diwariskan oleh para kepala suku saat ini, kedua leluhur mereka akhirnya bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung memperebutkan hak memimpin. Namun, pada saat yang sama, Retaka datang untuk merebut kekuatan elemental mereka. Dalam kilas balik tersebut, terlihat bahwa kedua penguasa elemental Baraju justru berusaha saling unjuk kekuatan saat melawan Retaka. Sayangnya, persaingan mereka malah menjadi bencana karena saling mengganggu satu sama lain ketika menyerang. Retaka memanfaatkan perpecahan itu dan dengan mudah mengalahkan mereka. Di titik inilah Tok Taroka mulai yakin bahwa ada sosok dalang di balik pertikaian antara kedua suku tersebut. Nah, itulah review singkat untuk episode kedua Boboiboy Galaxy Baraju. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mengulas lebih dalam mengenai detail serta hal-hal menarik yang muncul dalam episode ini. Baiklah, sampai sini aja pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Seperti yang kita tahu, pada versi komik di Arts Baraju ada bagian di mana Boboiboy hampir saja mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Nah, apakah pada versi animasinya nanti bagian ini akan diadaptasi juga atau tidak? Mengingat pada versi animasi episode pertama Boboiboy Galaksi Baraju itu tidak sama dengan versi komiknya. Ya, kita berdoa aja semoga diadaptasikan dengan cerita baru ataupun konsep baru. Tapi di sini Mimin yakin banget kalau bakal ada kuasa tahap ketiga pada versi animasi di Arts Baraju. Dikarenakan saya melihat jadwal tayang resmi yang Monsta berikan itu. Terlihat kalau Boboiboy sopan muncul di episode 4, bukan di episode final. Nah, kalau melihat versi komiknya, Boboiboy sopan itu muncul di akhir cerita, bukan di pertengahan cerita. Well, berarti jika versi animasi Boboiboy sopan muncul di episode 4, itu artinya bakal ada adegan atau momen yang jauh lebih epik dibandingkan dengan momen kemunculan Boboiboy sopan di episode 4 nanti. Terus apa momen epiknya bang? Ya kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu, udah pasti kuasa elemental tahap ketiga. Karena tujuan awal Boboiboy ke planet Baraju itu yaitu mencari informasi terkait kuasa tahap ketiga api kepada Panglima Pairapi. Hal ini juga diperkuat dengan postingan Monsta yang ini dan poster Boboiboy Galaksi Baraju di Netflix yaitu Boboiboy Blaze yang tidak mengenakan topi. Oke, kita bahas dulu yang postingan ini. Jadi, ada apa dengan postingan ini? Apa yang pertama kali kalian lihat pada postingan ini? Yap, pasti Boboiboy Blaze. Namun ada hal yang menarik di postingan ini, yaitu rambut Boboiboy yang berubah warna menjadi orange. Selain itu, pada caption postingan ini, Monsta memberikan caption dengan emoji api dan juga lingkaran orange. Apa maksud dari captionnya ini? Tapi selain caption emoji, Monsta juga memberikan banyak hashtag di postingan ini dengan bahasa Inggris. Jika kita translate ke bahasa Indonesia, itu artinya seperti ini. Nah, dari beberapa hashtag tersebut, jika disambung ke sebuah kalimat, ini menyinggung ke rambut Boboiboy, yaitu rambut berubah warna, terakhir kali biru, tapi sekarang kali ini orange. Bukan buah jeruk, ini api, ini merah-merah, dan aku lebih baik daripada es. Well, ini itu mengarah pada saat Boboiboy mendapatkan kuasa tahap ketiga angin, yaitu kuasa beliung, yang warna rambutnya itu menjadi biru. Nah, sekarang giliran kuasa tahap ketiga api, yaitu kuasa Nova, yang pasti rambutnya akan berubah menjadi warna orange. Nah, maka dari itu Boboiboy Blaze pada postingan ini terlihat rambutnya mulai sedikit berubah menjadi orange. Wah, gila sih. Kalau kita nggak menyadari maksud dari postingan ini, kita cuman bilang apa sih? Cuman postingan cuplikan biasa kok. Itu kesalahan besar. Justru ini merupakan suatu hal yang besar yang akan terjadi di Boboiboy Galaksi Baraju. Lalu poster Boboiboy Baraju di Netflix yang memperlihatkan Boboiboy Blaze tidak menggunakan topi. Kita semua pasti tahu dong kalau topi Boboiboy sampai terlepas itu artinya kuasa elementalnya sedang mengalami peningkatan alias naik level. Ya, secara nggak langsung Monsta kayaknya mau ngasih tahu nih kalau sekarang giliran Boboiboy Blaze yang dapat kekuatan tahap 3. Episode 2 Boboiboy Galaksi Baraju akan segera tayang. Berdasarkan jadwal resmi dari Monsta, terlihat pada posternya ada gambar Retaka, potongan adegan dari episode kedua nanti. Itu artinya Retaka akan kembali muncul melalui kilas balik atau flashback. Sebenarnya hal ini sudah pernah Mimin bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih detail, bisa tonton lagi video-video sebelumnya. Karena di sana Mimin udah jelaskan soal kemunculan Retaka lewat flashback. Selain itu, ada sedikit tambahan menarik. Setiap arts di Boboiboy Galaksi musim 2 selalu menghadirkan kisah flashback tentang Retaka. Ini karena inti cerita dari musim kedua adalah perjalanan Boboiboy dalam mencari informasi mengenai kuasa-kuasa elementalnya agar bisa mencapai tahap tertinggi. Satu-satunya pengecualian hanyalah arts Gentar, karena arts tersebut tidak berfokus pada peningkatan kekuatan elemental tahap ketiga. Nah, di flashback Retaka pada Arts Baraju nanti di episode kedua, kemungkinan besar kita akan
melihat cerita dari kedua pemimpin suku, yaitu ketua Puak Bara dan Puak Salju. Hal ini masuk akal karena mereka merupakan penerus langsung dari leluhur masing-masing suku. Di trailernya sendiri terlihat adegan epik saat Retaka bertarung melawan Panglima Pairapi dan Mas Mawai sekaligus. Bayangkan, Retaka seorang diri melawan dua penguasa elemental dalam satu waktu. Benar-benar tidak masuk akal. Biasanya Retaka bertarung satu lawan satu seperti saat menghadapi King Balakung, Kuputri, Satriantar, dan Hangkasa. Tapi kali ini 1 lawan 2. Gila sih, seolah-olah dia tidak kewalahan sama sekali. Meski begitu, Retaka justru berhasil mengalahkan dua penguasa elemental tersebut. Mungkin ini membuktikan betapa OP-nya kekuatan elemental Gamma milik Retaka, sampai-sampai dia bisa berani menghadapi dua penguasa besar sekaligus. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kenapa Retaka bisa mengalahkan dua penguasa elemental sekaligus, kita tunggu aja penayangannya di episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju yang gak lama lagi akan tayang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober jam 10 pagi waktu Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan singkat terkait kemunculan Retaka di episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi di sini Mimin mau bahas soal potongan-potongan gambar tiap episode yang Monsta posting di postingan ini. Ya, bisa kalian lihat ada 6 gambar di postingan ini, yang mana ini merupakan potongan-potongan gambar dari tiap episode Boboiboy Galaxy Baraju. So, jadi di sini ada 2 potongan gambar yang cukup menarik perhatian, yaitu potongan gambar pada episode 2 dan episode 4. Terlihat potongan gambar pada episode 2 yang menampilkan Retaka. Banyak yang mengira kalau Retaka akan kembali pada Boboiboy Galaxy Baraju. Apakah itu benar? Apakah Retaka akan kembali atau muncul kembali? Jawabannya benar. Tapi, ada tapinya nih. Retaka memang muncul kembali dalam bentuk flashback. Maksudnya gimana, Min? Oke, jadi gini. Flashback atau kilas balik adalah interupsi dalam alur cerita saat ini untuk menunjukkan adegan atau ingatan dari masa lalu, baik dalam konteks psikologis atau ingatan yang secara tiba-tiba maupun sebagai teknik naratif dalam sastra dan film. Teknik ini digunakan untuk memberikan latar belakang cerita, mengungkap motivasi karakter, membangun ketegangan, atau menjelaskan peristiwa masa lalu yang relevan dengan kejadian saat ini. Nah, jadi Retaka ini akan kembali muncul di Boboiboy Galaxy Baraju dalam bentuk flashback. Jadi bukan semata-mata ia muncul kembali untuk merebut kembali kuasa-kuasa elemental. Ya, ini seperti waktu Kuputri menceritakan masa lalu di Windara ketika Retaka datang dan merebut kuasa elementalnya. Namun di sini hanya sebatas potongan-potongan gambar yang kurang realistis. Kemungkinan pada Boboiboy Galaxy Baraju entah siapa yang akan menceritakannya nanti, kejadian masa lalu di Baraju yang mana ketika ada Retaka di situ akan sangat realistis, tidak seperti di Arch Windara. Nah, untuk
potongan gambar pada episode 4 yang menampilkan Boboiboy Sopan ini membuat Mimin bertanya-tanya kenapa Boboiboy Sopan sudah muncul di episode 4. Bukankah dia harusnya muncul di final episode karena pada versi komik Boboiboy Sopan itu muncul di akhir cerita. Berarti banyak perubahan besar yang terjadi pada Arch Barajo ini. Jika Boboiboy Sopan muncul di episode 4, itu artinya masih ada kejadian-kejadian dan bahkan momen epik setelah Sopan muncul. Berarti Boboiboy Sopan bukanlah bintang utama dari Arch ini. Kira-kira kejutan apa ya yang Monsta berikan kepada kita di final episodenya? Ya, kita lihat aja nanti. Baiklah, itu aja pembahasan singkat terkait postingan jadwal rilis Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.